ini adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad Yahya. Untuk lebih efektifnya acara ini kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah yang bersama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amaliyah dan salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam keempat bagi yang melaksanakan ibadah puasa tanggal 11 dan malam ketiga bagi yang melaksanakan ibadah puasa tanggal 11. Tetapi kita akan sama-sama berlebaran dan pada malam hari ini baik yang 12 maupun yang 13 puasanya tinggal 27 hari. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa yang Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman, sehingga apapun yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, insya Allah akan berlipat ganda nilai. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya umat itu tahu pasti apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, maka dia menghindari 1 tahun penuh itu bulan Ramadan. Mengapa? Kata Rasulullah, pada bulan Ramadan ini semua kebajikan terkumpul, ketaatan makbul, doa mustajab, dosa-dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Oleh karena itu, rugilah kita jika bulan Ramadan ini kehadirannya kita tidak maksimalkan untuk dimanfaatkan meraih nilai-nilai hikmah yang terdapat di dalamnya. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi amalan utama yang harus kita menjadi prioritaskan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah yang sangat terkenal dan populer adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini amalan utama di bulan Ramadan yang harus kita prioritaskan dan maksimalkan upaya kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan landasan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah puasa ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ujung dari puasa itu kata Rasulullah la'allakum akan mengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah maka akan banyak diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat pada seseorang maka rahasianya pun akan diungkap kepada kita. Maka demikian pula kalau kita dekat dengan Allah, segala rahasia yang tidak disampaikan kepada hamba yang lain, tetapi kepada orang yang dekat kepada Allah akan berikan informasi. Sehingga ada orang-orang bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Kenapa? Allah yang memberikan informasi karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang bertakwa itu selalu diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimuliakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan ibadah puasa itu orang beriman akan dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimudahkan rezekinya, akan selalu diberikan solusi dalam menghadapi berbagai macam problematika di dalam kehidupan. Bahkan dia akan dihujani berkah dari langit dan akan dibagi berkah dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu kegiatan yang kita lakukan yaitu ibadah puasa. Yang barangkali kalau di bulan Ramadan banyak amalan yang harus dilakukan baru bisa sampai ke tingkat takwa. Khusus di bulan Ramadan cukup dengan puasa, dengan landasan iman dan keikhlasan Allah akan memberikan ketakwaan itu kepada kita. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan ada amalan sholat yang khusus hanya terjadi pada bulan Ramadan, yaitu ibadah tarawih. Ibadah tarawih ini sangat penting, jangan disepelekan, jangan diabaikan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Rasulullah, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja, barang siapa yang menegakkan qiyamul Ramadan, tidak lain yang dimaksud adalah sholat tarawih. Pada masa Rasulullah tidak dikenal istilah tarawih, yang dikenal adalah qiyamul Ramadan. Dan itulah sholat tarawih yang dimaksud. Barang siapa menegakkan, mendirikannya dengan landasan iman dan keikhlasan, hanya mau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni, didelek semua dosa-dosa. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Tetapi ada ulama berpendapat karena di situ tidak dijelaskan termasuk dosa-dosa besar akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah bulan Ramadan, berkah qiyamul Ramadan. Maka jangan kita sepelekan ibadah tarawih. Mari kita semangat menjalaninya mulai awal Ramadan sampai akhir. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan bulan Ramadan dan dia bisa melaksanakan qiyamul Ramadannya dengan ikhlas penuh keimanan, maka dia husnul khatimah, yang meninggal dalam keadaan bersih, suci dari segala dosa. Yang ketiga, amalan utama yang perlu dipertaskan di dalam bulan Ramadan ini adalah mendaras Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan sebagai pedoman dan landasan hidup kita. Bagaimana mungkin kita akan tahu siapa Tuhan kita, apa yang mau dilaksanakan, yang mana yang tidak benar, mana yang benar, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan. Itu penjelasannya ada jalan. Maka kalau anak-anak kita tidak diajar membaca Al-Quran,
yakin saja ke depan hidupnya pasti akan tersesat. Dia tidak akan punya arah ini. Sekarang sudah bisa kita lihat bagaimana situasi dan keadaan generasi muda kita melalui media sosial, apa yang mereka lakukan. Hidupnya tidak terarah lagi dan orang tua merasa tidak bertanggung jawab terhadap itu. Padahal di hari kemudian akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban amanah anak yang diberikan kepada kita. Bisa kita diseret ke neraka, bisa kita diseret kepada siksa Allah akibat perbuatan anak kita yang kita tidak arahkan ini. Maka mari kita giring anak kita di dalam bulan Ramadan, membiasakan menggaras Al-Quran termasuk diri kita sendiri, agar Allah dengan membaca Al-Quran mungkin Allah akan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita untuk selalu cinta kepada Allah. Satu huruf Al-Quran nilai pahalanya di luar bulan Ramadan adalah 10 kali lipat. Dan kata hari hidayah 10 kali lipat itu tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi satu rahmat itu nilainya sama dengan 500 kali. Jadi kalau dibaca pada bulan Ramadan yang dalam Al-Quran di luar Ramadan, satu amalan dikerjakan nilainya sama dengan 700 lipat ganda. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan 700 kali lipat dikali 700, maka marilah kita membiasakan diri mendaras Al-Quran di bulan Ramadan. Karena itulah pedoman hidup kita. Itulah yang akan ditanya di alam kubur oleh Allah. Apa kita? Hafid atau orang? Kemudian yang dianjurkan pula oleh Rasulullah adalah bertahajud di bulan Ramadan. Tingkatkan kualitas ibadah tahajud. Minimal rakaatnya 2. Ke atasnya tidak ada batas. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilah ayyamu asarabuka maqam. Dan di sebagian malam hendaklah engkau melaksanakan salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu di sisi Allah yang terpuji. Banyak amalan-amalan utama Ramadan, tapi itulah diantaranya yang perlu kita lakukan, termasuk yang terakhir adalah banyak bersedekah. Rasulullah sengaja mengumpulkan harta bendanya pada saat-saat di bulan Syaban dalam rangka untuk bersedekah di bulan Ramadan, yang biasa diterjemahkan orang melalui buka bersama. Cuma ada kekeliruan dalam mengadakan buka bersama karena yang diundang banyak-banyak para pejabat, orang yang siang malamnya makan enak, padahal sasaran utamanya adalah orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin. Itu yang diundang untuk buka bersama agar dia bisa menikmati apa-apa yang belum dan jarang dia membuka selama. Itulah amalan-amalan yang perlu kita putaskan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan itu, insya Allah kita akan menjadi dekat dengan Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah, posisi dan kedudukan kita akan diangkat oleh Allah kepada yang terpuji, dan kita akan mendapatkan pahala bukan hanya di dunia tetapi bersenambungan sampai di hari kemudian. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.